Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisalullah, mahasiswa SQ Business School dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ada beberapa penjelasan atau materi dan mari kita masuk ke materi yang pertama. Itu latar belakang adalah software testing. Mengapa software testing sangat penting dalam sebuah pengembangan software? Karena software testing sangat penting dalam pengembangan software atau perangkat lunak karena berkontribusi pada kualitas dan kehandalan produk akhir. Nah, slide berikut adalah alasan mengapa software testing itu menjadi sangat penting. Yang pertama, software testing itu menjamin kualitas, memastikan standar kualitas terpenuhi. Jadi dengan melakukan software testing, kita mengetahui kualitas dari software tersebut apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Kedua adalah mengurangi resiko. Itu adalah mengidentifikasi dan memperbaikan masalah sejak dini. Jadi setelah kita melakukan software testing, di situ kita akan mengetahui titik-titik masalah-masalah yang ada dalam sebuah software. Dan ketika kita menemui masalah, maka kita dapat memperbaiki dengan secepat mungkin agar supaya semakin cepat launching produk kita. Yang ketiga adalah efisiensi pengembangan, mengurangi waktu dan sumber daya perbaikan. Ya, balik lagi ke poin 2 sih. Jadi, semakin cepat kita melakukan software testing, semakin cepat juga kita memperbaikan masalah atau semakin mengurangi waktu. Yang dimaksud adalah semakin cepat launchingnya produk kita. Lanjut. Nah, berikut adalah cara-cara kita untuk melakukan software testing. Ya, bisa dilihat di sini ada requirement analysis dan sampai test closure. Nah, kan bisa dilihat di sini requirement analysis, pahami dan kebutuhan utama koordinasi konflik. Test planning, strategi uji didefinisikan, test case development, test case dibuat, lanjut sampai ke test closure yaitu uji penutup. Nah, kita lanjut. Nah, ini nih. White box dan black box testing. Nah, di sini mari kita lihat perbedaan antara kedua testing tersebut. Nah, kita mulai dari black box. Black box testing adalah tes dari perspektif pengguna, fokus pada fungsionalitas dan eksternal. Jadi, dengan kita melakukan black box testing itu kita fokus terhadap yang atau bisa kita sebut itu adalah testing user interface lah ya. Jadi kita melakukan testing dari pengguna. Jadi pengguna ini akan melakukan testing, ini kan apa fungsionalitas yang akan digunakan oleh customer atau dari pengguna. Nah, kalau white box testing ini berbeda nih dari black box. Kalau tadi black box itu dilakukan oleh seorang customer karena dia berfokus pada fungsionalitas. Nah, kalau white box itu tes dari perspektif pengembang, pemeriksaan struktur dan logika internal. Jadi para developer nih ya kan, developer inilah yang melakukan white box testing apakah terjadi error ataukah ada bugs atau selainnya ya kan. Mari kita lanjut. Nah, dari black box testing itu ada beberapa urutan cara melakukannya nih. Yang pertama adalah equivalence partitioning. Definisinya adalah membagi rentang nilai input menjadi kelompok setara dan menguji satu nilai dari setiap kelompok. Contohnya di sini, jika rentang harga kamar adalah 500 sampai 2 juta, kita dapat memilih satu nilai dari setiap kelompok harga. Misalnya 600 atau 1.500.000 untuk diuji. Nah,
Langkah untuk melakukan equivalent partitioning adalah pilihlah nilai representatif dari setiap kelompok. Yang kedua adalah cara dengan pastikan sistem memberikan respon yang benar untuk setiap kelompok harga. Nah, kita lanjut ke boundary value analysis. Apa sih itu boundary value? Definisinya adalah mengujikan nilai input pada batas rentang dan nilai dekat batas. Contohnya, jika aplikasi mendukung pemesanan 1 hingga 10 kamar, kita akan menguji dengan nilai 0, 1, 11. 11 untuk memastikan sistem dapat menangani dengan benar. Dan langkah untuk melakukan boundary value analysis adalah pastikan sistem dapat menangani batas dengan benar. Misalnya, tidak menerima pesanan untuk 0 kamar atau lebih dari 10 kamar. Kita lanjut ke cause effect graph. Definisi dari cause effect graph. Definisinya adalah membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor dan dampaknya pada sistem. Contohnya di sini. Jika faktor jumlah kamar mempengaruhi ketersediaan fasilitas, membuat grafik menyatakan bahwa ketika jumlah kamar meningkat, ketersediaan fasilitas juga meningkat. Angkanya adalah yaitu identifikasi faktor-faktor seperti jumlah kamar, fasilitas, dan membuat grafik hubungan. Lalu uji skenario yang mencerminkan perubahan faktor dan lihat dampaknya pada sistem. Nah gitu guys. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu adalah error guessing test case. Nah, apa sih itu error guessing test case? Definisinya adalah menggunakan intuisi dan pengalaman untuk menebak jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya adalah memprediksi bahwa jika ada kesalahan pada formulir pemesanan, sistem mungkin gagal memproses pembayaran dengan benar. Jadi ketika ada kesalahan pada formulir, maka akan gagal proses pembayarannya. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk error guessing adalah prediksi kemungkinan kesalahan seperti masalah formulir pemesanan. Kedua adalah uji skenario dengan memasukkan data yang tidak valid dan periksa apakah sistem memberikan tanggapan yang sesuai. Ya, uh, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan uh, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.